video, ada teks, ada gambar gitu ya. Terus saya lebih suka menuangkan hasil belajar menggunakan kepala gitu ya. Ada yang memilih menggunakan video, ada dalam bentuk video, ada yang memilih dalam bentuk PowerPoint, ada yang memilih dalam bentuk poster digital itu. Nah, nanti hari ini kalian akan saya bagi ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan pilihan kalian. Itu namanya diferensiasi produk. Jadi nanti hasil ini kita akan belajar tentang kehidupan pada masa praaksara di Indonesia. Nah, kita lihat bagiannya ada zaman batu, ya kan? Di halaman bagus ada zaman batu, ada zaman logam, kan? Ada zaman logam, ada zaman batu itu sendiri, ada zaman paleolitikum, ada zaman mesolitikum, kemudian apa lagi? Paleolitikum, mesolitikum, lalu zaman neolitikum, kemudian ada zaman megalitikum, yang terakhir ada zaman logam. Jadi untuk mempelajari materi ini nanti kita akan berkelompok berdiskusi. Diskusinya nanti medianya saya berikan, yaitu ada media berupa gambar dan berupa video. Kalau gambar bisa kalian searching di Google ya, searching di Google. Ini searching di Google, judulnya kehidupan masa praaksara di Indonesia. Yang kedua, kalian bisa menggunakan video ya, videonya bisa searching di YouTube dengan kalimat tadi kehidupan masa praaksara di Indonesia. Yang perlu kalian diskusikan yaitu yang pertama adalah pembagiannya atau periodisasi zaman batu. Zaman batu itu sendiri tidak pembagian pada masa praaksara sendiri ada dua. Ada zaman batu, yang kedua zaman logam. Zaman batu ini sendiri kan ada banyak itu, paleolitikum, yang kedua ya mesolitikum, yang ketiga neolitikum, yang keempat megali. Kalian buat dalam yang poster ya, yang poster jadi yang poster, kelompok poster jadi oke, kelompok PowerPoint jadi oke, kelompok peta konsep jadi, kelompok video jadi sendirian, tidak apa-apa ya. Nah, nanti hasilnya kalian buat dalam bentuk sesuai dengan kesepakatan kalian. Kalau yang milih PowerPoint dalam bentuk PowerPoint, yang memilih poster dalam bentuk poster, yang memilih satu dalam bentuk poster, yang memilih video dalam video. Pakai poster digitalnya pakai apa tadi? Ada yang pakai capcut, ada yang pakai apa? Ibis Paint ya Mbak Kalia ya. Terus kalau Mas Arcelo pakai apa tadi? Capcut. Pakai capcut. Oh, pakai. Kalau kamu pakai apa Mas? Apa tadi? Pixar. Kalau kamu Mbak pakai apa? Capcut ya boleh. Pakai capcut boleh ya. Sembarang.
Kalian bikin apa? PowerPoint tadi ya. PowerPoint pakai Google Slide ya. Ya boleh. Lanjut ya. Mbak Aulia bikin apa Mbak Aulia? Bikin video pakai Capcut. Boleh. Bikin? Iya boleh. Judulnya yang besar-besar Mbak. Kasih pakai pulpen ya. Yang besar-besar pakai pulpen. Terus yang tengahnya pakai pulpen boleh. Pakai kasih boleh. Ya, bikin presentasi PowerPoint ya. Ini presentasinya sederhana dulu, enggak apa-apa. Ya. Hari ini kita sudah selesai pelajaran. Kita masuk sesi sharing session ya. Kita sharing apa yang kalian merasa senang, yang kalian merasa tidak senang. Kalian tulis di sini hal yang menyenangkan dari pembelajaran hari ini. Ya. Tulis hal yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan ya. Tulis hal yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Kalau misalnya kalian ada yang tidak senang, ya tulis saja tidak menyenangkannya apa. Terus hal yang menyenangkannya apa terserah. Tulis saja. Kasih nama ya di baliknya. Kasih nama. Tulis hal yang menyenangkan sama yang tidak menyenangkan. Intinya perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini. Boleh dikasih alasan kalian merasa senang karena apa atau merasa tidak senang karena apa. Benar. Ini tidak mempengaruhi nilai kalian. Pak, hanya untuk menguatkan apa yang kalian lakukan. Boleh. Saya merasa senang karena apa? Karena mungkin karena pembelajaran dengan membuat PowerPoint itu ternyata mudah. Atau pembelajaran dengan video saya senang karena bisa berkreasi membuat video. Atau yang mana saya senang karena bisa berkreasi membuat poster dengan HP. Boleh. Boleh bareng. Senang kata apa? Boleh bareng. Ayo, 2 menit lagi ya. 2 menit. Karena habis. Yang kecil langsung bawa ke depan. Yang sudah selesai langsung bawa ke depan.
Mbak Aulia, kira-kira enakan belajar pakai HP, bikin video gini, apa nulis biasa? HP. Enak pakai HP, kenapa? Gampang. Mudah dan gampang. Oke. Kalian merasa enak belajar pakai HP bikin presentasi kayak gini, atau yang misalnya seperti biasa saya kasih pertanyaan nulis gitu? Enak yang bagaimana? Yang keras? Kenapa enak pakai HP? Buatnya mudah. Oh iya. Menurut kalian bikin pakai apa itu? Yang keras? Pakai Canva. Bikin poster. Iya. Menurut kalian belajar mengerjakan tugas itu dalam bentuk tulisan tangan seperti biasa sama dibikin poster, lebih asik yang mana? Lebih asik bikin poster. Kenapa kok lebih asik bikin poster? Lebih apa? Lebih mudah. Lebih mudah. Simpel. Lebih apa? Lebih menyenangkan. Oh iya, bagus. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, ada beberapa hal yang bisa saya refleksikan, diantaranya yaitu 1. Persiapan. Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mempersiapkan secara matang sesuai dengan pemetaan kebutuhan belajar murid yang sudah dilakukan. Persiapan yang perlu dilakukan adalah meliputi penyusunan bahan ajar berupa konten-konten yang dibutuhkan, seperti bahan ajar dalam bentuk video, gambar, ataupun teks. Koneksi internet juga perlu dipersiapkan, karena saat menayangkan bahan ajar video ataupun gambar, jika belum mengunduh sebelumnya, maka diperlukan koneksi internet untuk menampilkan video dari YouTube atau gambar dari Google. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam pembelajaran diferensiasi ini menurut saya sudah tercapai, karena target dari indikator pencapaian kompetensi serta tujuan dalam pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini menurut saya membutuhkan waktu yang benar-benar mencukupi, karena dengan semakin banyaknya diferensiasi proses yang dilaksanakan, maka secara otomatis membutuhkan tambahan waktu sesuai dengan perencanaannya. Sementara itu, pada kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang saya laksanakan ini, saya merasa kurang cukup waktunya, karena masih dalam pembelajaran tatap muka terbatas yang durasi waktu tiap jam pelajarannya itu dikurangi, sehingga tidak sesuai dengan jam pelajaran biasa. Lagi pula, ketika pelaksanaan terkadang meleset dari waktu yang sudah direncanakan. Saya merencanakan itu waktunya sekitar 2 kali 40 menit, tapi dalam pelaksanaannya ternyata hanya bisa saya capai dalam waktu 2 kali 30 menit. Nah, saya merencanakan pembelajaran itu selama 2 kali 40 menit. Namun pada pelaksanaannya 2 kali 40 menit itu tidak cukup, sehingga ada tahap-tahap yang belum bisa saya laksanakan, seperti pada tahapan presentasi, karena waktu yang saya gunakan untuk proses diskusi anak-anak itu kurang, sehingga presentasinya saya laksanakan melalui grup WA kelas.
belum bisa saya laksanakan melalui atau di kelas. Jadi anak-anak presentasinya karena diferensiasinya itu diferensiasi produk, sehingga produk mereka tidak bisa saya tampilkan semua di kelas, sehingga hanya saya bisa tampilkan di grup WA, melalui grup WA kelas saja. Selain itu, pelaksanaan dalam pembelajaran sosial emosional ini saya masih harus berlatih lagi dengan baik. Ternyata saya merasa kesulitan dalam menerapkan teknik stop. Hal ini dikarenakan murid yang sangat antusias untuk segera berdiskusi dengan sesama kelompoknya, sehingga ketika akan dilaksanakan teknik stop, siswa itu masih sulit, masih saja berisik, masih merasa terburu-buru, merasa karena excited tadi, merasa tertarik dengan apa yang akan mereka kerjakan nanti. Kemudian ketika akan melaksanakan KSE berikutnya, yaitu sharing session, saya sudah kehabisan waktu, jadi hanya mampu melaksanakan sampai tahapan murid menuliskan perasaannya saja ketika pembelajaran berdiferensiasi ini berlangsung, sehingga saya belum sampai melaksanakan pada tahapan pembahasan, hanya menuliskan kemudian mengumpulkan apa yang mereka tulis saja ke depan. Saya belum bisa melaksanakan pembahasan dari perasaan-perasaan mereka. Nah, untuk yang berikutnya yaitu hasil refleksi saya, yaitu pada hasil. Nah, hasil dari pembelajaran berdiferensiasi ini menurut saya sangat baik, meskipun dalam pelaksanaannya saya belum bisa melaksanakan sampai dengan tahap presentasi karena waktu yang kurang memadai. Nah, hasil dari pembelajaran berdiferensiasi ini saya katakan baik. Ini dilihat dari testimoni yang disampaikan oleh murid. Mereka merasa senang karena bisa berkreasi dengan keinginan mereka. Mereka dapat belajar sesuai dengan minat mereka, dibanding dengan pembelajaran seperti biasa yang tidak sesuai dengan minat murid. Maka pembelajaran berdiferensiasi ini menurut saya sangat jauh lebih baik hasilnya, ya. Mereka merasa senang, mereka merasa bebas berekspresi sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Ke depan saya akan mencoba belajar lebih baik lagi, terutama dalam menerapkan KSE dan juga menerapkan diferensiasi proses. Karena dalam pembelajaran berdiferensiasi yang saya laksanakan kali ini, saya belum banyak menerapkan diferensiasi prosesnya. Saya baru menerapkan diferensiasi konten dan juga diferensiasi produk. Dan pada diferensiasi produk saya sangat istilahnya tertarik atau di luar harapan saya. Ternyata dalam berdiferensiasi produk ini murid itu sangat pandai dalam mengekspresikan atau menuangkan hasil diskusinya. Ini dilihat dari produk siswa, yaitu produk murid, yaitu berupa PowerPoint maupun video maupun poster. Itu di luar dari yang saya bayangkan. PowerPoint selama ini bagi saya itu menurut saya itu saya harus membelajarkan cara membuat PowerPoint ke siswa. Tapi ternyata saya hanya mengatakan bahwa anak-anak hanya kalau membuat PowerPoint hanya perlu mendownload Google Slide saja di HP kalian. Ternyata hasilnya itu sangat bagus. Saya tidak perlu mempelajari atau mengajarkan bagaimana membuat PowerPoint yang bagus, tapi ternyata mereka sudah sangat lihai dalam membuat produk-produk yang mereka harapkan. Dalam video juga sama,
serta poster pun juga sama. Mereka ternyata dapat berekreasi dengan baik. Jadi menurut saya memang pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang sangat dibutuhkan oleh murid untuk menampung dari merdeka belajarnya. Saya kira cukup sekian dari yang saya sampaikan. Saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.